Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya CPP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat semua sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya ini ada dua jenis bahan yang akan saya jadikan pupuk organik super kalsium dan super kalium ini sahabat. Di sini ada cangkang telur. Cangkang telur itu sudah terkenal di dunia pertanian organik ya, bahwa cangkang telur ini mengandung unsur kalium yang sangat tinggi, khususnya untuk dijadikan pupuk di masa generatif atau dijadikan pupuk sebagai bahan untuk merangsang percepatan pembuahan dan pembungaan ya, percepatan pembungaan serta pembuahan serta untuk meningkatkan kualitas buah maksudnya itu. Nah, di sini juga saya siapkan ini ada dari sisa istri memasak udang dan kulitnya saya minta untuk jangan dibuang. Ini juga dari kulit udang ini mengandung unsur kalsium atau kalium yang sangat tinggi. Pertama-tama langsung saja sahabat ya, pertama-tama ini sebelum dilakukan pengolahannya menjadi pupuk organik, terlebih dahulu kedua bahan ini akan saya cuci bersih. Kenapa dilakukan pencucian bersih? Karena untuk membuang atau menghindari membersihkan kalau dalam cangkang telur ini masih mengandung unsur-unsur yang kurang baik untuk tanaman. Oleh karenanya dicuci dulu, dibersihkan, khususnya sisa-sisa dari lendirnya telur kita bersihkan, kita cuci semuanya. Cuci sekaligus diremas-remas. Lakukan pencucian bilas hingga 3 kali ya, sampai betul-betul air hasil cuciannya ini dari cangkang telur ini menjadi bening. Oke, kita bilas. Yang kedua kali kita aduk-aduk lagi, kita remas-remas lagi sampai air menjadi bening sahabat. Oke, pembilasan kedua, karena ini masih ada campuran-campuran dari lendir-lendirnya yang masih menempel di cangkang telur ya. Kita lakukan pembilasan ketiga. Ini air sudah tampak, air bilasan ketiga sudah tampak jernih. Nah, ini begitu juga dengan kulit udang ini. Bilasan yang kedua. Lanjut bilasan yang ketiga.
Setelah ini nanti kita jemur dulu sahabat ya, sampai kedua cangkang ini mengering. Atau kalau memang kita prosesnya ingin cepat, karena di tempat sahabat kurang ada sinar matahari, bisa disangrai. Tapi kalau saya di sini hanya saya lakukan penjemuran saja. Oke, ikuti saya untuk melakukan penjemurannya. Oke, kita lanjut melakukan penjemuran. Di sini penjemuran saya menggunakan beralaskan karung ya, sahabat, yang di bawahnya ini tembok. Supaya apa? Supaya proses keringnya nanti ini lebih cepat. Karena tembok yang terkena sinar matahari otomatis kan panasnya dari atas dan dari bawah ya, sahabat ya. Oke, langsung saja saya taruh di sini. Ya, ini contohnya. Begitu juga untuk cangkang udangnya. Ya, saya taruh di sini. Agak dilebarkan untuk mempercepat proses keringnya dari kedua cangkang ini. Setelah itu kita biarkan sampai betul-betul mengering. Baru setelah itu ikuti sahabat untuk proses berikutnya. Berkenan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Proses penjemuran dari dua bahan ini cangkang telur. Nah, ini sudah sangat kering ini, karena saya jemur sudah kurang lebih 2 hari ini, sudah sangat kering. Dan ini juga dari kulit udang. Sekarang kedua-duanya akan saya lakukan pemblenderan. Oke, kita masukkan kedua-duanya. Kita lakukan pemblenderan supaya ini menjadi bubuk sebelum kita olah menjadi 2 cara penggunaan untuk diaplikasikan ke tanaman. Masukkan semua. Kenapa pemblenderan dilakukan? Karena dengan melakukan pemblenderan ini akan mengurai dari unsur kalsium yang ada di dalam cangkang telur dan kulit udang ini. Sudah cukup. Kita kembalikan ke wadahnya. Bisa dilihat ya sahabat, ini sudah menjadi bubuk tepung. Selanjutnya akan saya blender untuk ini kulit udangnya. Jadi kalau sudah kita blender, kalau sudah kita jadikan bubuk untuk kulit udang dan cangkang telurnya, kita sangat mudah nanti untuk melakukan fermentasi lanjutan sebelum dilakukan atau sebelum diaplikasikan kepada tanaman kita, maksudnya begitu. Bahan kedua sudah selesai di blender dan sudah halus juga. Kembalikan pula ke tempatnya. Oke. Ini di depan saya ini, yang saya pegang ini ada 2 bahan yang akan saya gunakan untuk menjadi bahan pengurai kalsium, kalium, dan fosfor yang ada di dalam cangkang telur dan cangkang udang ini. Sebenarnya kita aplikasikan langsung kepada tanaman, bisa ditebar maupun dicampur air, bisa. Namun demikian sahabat, dalam proses untuk penguraiannya kepada di tanah maksudnya, dan untuk diserap oleh akar tanaman ini lama, karena untuk kalsiumnya masih terikat di dalam cangkang telur ini. Oleh karenanya perlu kita urai dengan menggunakan asam. Nah, di sini ada 2 jenis asam yang saya gunakan. Ini asam yang berasal dari cuka makanan ya, di sini cuka makanan. Nah, sedangkan ini asam yang berasal dari jeruk lemon. Bagaimana caranya dari 2 bahan ini untuk mengurai dari unsur kalsium yang ada di dalam cangkang telur dan cangkang udang? Ayo sekarang kita lakukan. Sekarang yang pertama-tama akan saya fermentasi dulu. Yang dari cuka masak dulu. Di sini mengandung air dan mengandung asam asetat glasial, ini sebanyak 25%. Ini termasuk rendah ini asamnya ya sahabat.
Oke, selanjutnya akan saya masukkan kedua botol asam asetat ini ke dalam toples ini. Masukkan semuanya ke dalam toples. Mohon maaf sahabat, mungkin ini cahayanya sedikit terkena sinar matahari sore, jadi untuk pencahayaannya kurang imbang ya sahabat ya. Agak sedikit terang, ada juga yang sedikit gelap. Oke, satunya. Selanjutnya dari dua bahan ini, cangkang telur dan cangkang udang yang sudah hancur akan saya bagi dua. Nanti bisa sahabat lihat ini ya, reaksi dari cangkang ini yang dimasukkan ke dalam toples yang sudah berisikan asam asetat ini. Bisa dilihat sahabat, bergelembung dia. Nah, ini merupakan proses untuk pengurai dari unsur kalsium yang berada di dalam cangkang telur ini. Bisa dilihat. Nah, nanti proses penggelembungan ini atau bahasanya mendidih seperti ini ya, ini akan berlangsung kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Nah, setelah nanti proses penggelembungan ini nanti sudah hilang atau sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung seperti berbusa seperti ini, nah baru nanti bisa kita manfaatkan untuk diaplikasikan kepada tanaman. Oke, saya lanjutkan karena saya masukkan separuh-separuh ya. Nanti bisa sahabat lihat reaksi apabila kita gunakan campuran fermentasi dari jeruk lemon ini. Saya masukkan semua. Kalau untuk jumlah dari cangkang telurnya ini kita menyesuaikan saja ya, karena sedapatnya kita. Kalau kita membuat kalsium yang super baik untuk kesuburan tanaman dan kita betul-betul memerlukannya, tidak perlu menunggu lama banyak. Adanya yang kita kumpulkan, itu yang kita buat, tinggal kita sesuaikan dengan fermentasinya ini, dengan bahan-bahannya asam asetatnya ini, ataupun jeruk lemon. Bisa sahabat lihat ya, bergelembung terus ini, karena akan saya aduk. Walaupun diaduk, dia akan terus bergelembung, dia berbusa, beruap maksudnya. Nah, tetap dia terproses dia. Sekarang akan saya bagi dua ini dari cangkang udangnya. Oke, diaduk-aduk. Bisa dilihat ya sahabat, ini bisa saya dekatkan. Dia masih proses menggelembung terus. Tuh, dia masih bergerak terus. Proses, ini bisa dilihat, ini bergerak. Terus, busahnya, gelembung-gelembungnya, ini proses fermentasinya atau proses penguraiannya untuk kalsium yang berada di dalam cangkang telur yang sudah kita hancurkan ini. Oke, selanjutnya ini nanti akan saya tutup. Setelah diaduk akan saya tutup. Setelah ini nanti terproses selama kurang lebih 3 hari dan sudah hilang gelembung-gelembungnya, nanti akan saya tambahkan air, kalau bisa air hujan ya. Jadi kalau tidak ada air hujan, tidak apa-apa juga menggunakan air sumur atau air ledeng, tapi yang sudah diendapkan kurang lebih sehari semalam, difulkan sebanyak kurang lebih ini 1 liter. Oke, saya lanjut untuk proses yang kedua. Ini sementara saya amankan dulu. Untuk proses pengolahan yang kedua, cara kedua, di sini seperti saya bilang tadi, menggunakan jeruk lemon sebagai bahan pengurai dari cangkang telur ini dan cangkang udang. Namun pernah saya lakukan untuk jeruk lemon ini sahabat, dia sedikit agak lambat untuk proses penguraiannya. Namun demikian, kelebihannya dari sisi jeruk lemon,
untuk kandungan asamnya dia tidak terlalu tinggi dibanding menggunakan asam dari cuka tadi atau asam asetat tadi ya. Hancurkan. Selanjutnya dihancurkan juga di blender. Di blender hingga hancur. Oke, selesai. Selanjutnya dimasukkan ke dalam toples satunya ini ya. Kalau ini yang tadi dari asam asetat atau air cuka, sedangkan yang ini dari air jeruk yang saya campur menggunakan air hujan. Masukkan semua. Selanjutnya semua ini kita masukkan, bagaimana reaksinya. Tampak di sini kalau menggunakan dari cairan air jeruk, dia untuk proses penggelembungannya tidak terlalu keras seperti menggunakan cuka ya, sahabat. Nah, ini proses penggelembungannya dia lambat, dia hanya gelembung begitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tidak terlalu keras ya proses penguraiannya. Kita aduk. Ini kulit udangnya. Selesai semua. Sekarang diaduk merata. Untuk yang dari bahan pengurainya dari air jeruk lemon, ini bisa kita fermentasi lebih lama ini, sahabat. Bisa kurang lebih 1 minggu sampai setengah bulan kalau yang dari air jeruk. Baru setelah itu bisa kita gunakan, kita aplikasikan ke tanaman. Oke, selanjutnya ditutup. Nah, dia untuk penggelembungan, maksudnya untuk proses penguraian kalsium, kalium dan fosfornya dia sedikit lambat dibanding dengan yang ada di. Nah, ini masih bergerak dia. Masih terus bergelembung dia, gelembung begini. Kalau sini agak sedikit lambat pergerakan penggelembungannya. Oke. Proses pembuatan atau mengolah cangkang telur untuk lebih efisien dan lebih cepat digunakan terhadap tanaman dan lebih cepat diserap oleh tanaman, sudah 2 cara saya lakukan. Sedangkan untuk yang kita fermentasi atau kita urai menggunakan cuka, ini bisa akan kita gunakan kurang lebih 2-3 hari, akan saya pantau kalau nanti penggelembungannya atau gelembung-gelembungnya sudah tidak ada. Nanti setelah itu akan saya tambahkan 1 liter air, dan nanti dalam pengaplikasiannya 1:100 ya sahabat. Ada para petani organik yang menggunakan cangkang telur mengatakan 1:1000. Tapi kalau 1:1000 itu terlalu sedikit nanti unsur kalsiumnya yang akan diserap oleh tanaman. Begitu. Sedangkan ini kurang lebih sama untuk proses pengaplikasiannya nanti ya. Ini pengaplikasiannya bisa kita lakukan dengan cara semprot dan juga bisa dilakukan dengan cara kocor setelah dilakukan penyaringan ya sahabat. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu tutorial saya. Nanti akan saya lanjutkan pada tutorial berikutnya cara pengaplikasiannya kepada tanaman dan hasil dari pengaplikasiannya kepada tanaman. Karena apa? Pupuk organik cair ini yang dari bahan cangkang telur dan cangkang udang mengandung unsur fosfor, kalium, kalsium yang sangat tinggi, yang sangat berguna bagi proses kembang tumbuh, proses untuk merangsang pertumbuhan daun, bunga, bahkan buah, serta untuk memaksimalkan proses akar menyerap
unsur-unsur Arab yang berada di tanah. Sekian dulu, terima kasih telah mengikuti meskipun video ini cukup panjang. Semoga bermanfaat ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.